Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami kelompok 1 akan mempresentasikan tentang perencanaan karir dan pengembangan karir. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu saya sendiri, Widya Gustina, Nadia Gusti Ayu, Andrian Sahnur, dan Aswika Weldi. Ada beberapa poin yang terdapat pada perencanaan karir, yaitu pengertian perencanaan karir, tujuan program perencanaan karir, unsur-unsur program perencanaan karir, faktor-faktor mempengaruhi perencanaan karir, langkah-langkah perencanaan karir, manfaat perencanaan karir, dan istilah perencanaan karir. Baiklah, saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu perencanaan karir. Perencanaan yaitu bisa kita artikan sebagai suatu proses penentu atau kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Dengan karir bisa kita artikan semua pekerjaan yang dilakukan seseorang selama kerjanya dan memberikan kelangsungan, keteraturan, dan nilai kehidupan bagi seseorang. Jadi, dapat kita definisikan perencanaan karir yaitu suatu proses di mana individu dapat mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan karirnya. Selanjutnya, tujuan program perencanaan karir. Yang pertama, memperoleh kesadaran dan memahami diri. Di sini, salah satu penilaian kemungkinan individu untuk lebih memahami diri sendiri berhubungan dengan tujuan dan rencana karir. Hasil penilaian akan memungkinkan individu untuk realistis dalam mengevaluasi diri sendiri dan membantu atau menerapkan karir secara tepat. Mencapai kepuasan pribadi. Mencapai kepuasan karir secara pribadi adalah salah satu tujuan dalam perencanaan karir. Individu menghabiskan sebagian besar kehidupannya dengan bekerja. Individu harus memilih karir yang menghasilkan keuntungan tertinggi dalam kepuasan pribadinya. Yang ketiga, mempersiapkan diri untuk memperoleh penempatan dan penghasilan yang sesuai. Individu yang akan mencari pekerjaan harus dirancang secara khusus. Selama perencanaan karir, individu mungkin ingin menghindari daerah-daerah yang memberi peluang terbatas atau tidak sesuai dengan minatnya. Tujuan program perencanaan karir organisasional. Yang pertama, pengembangan yang lebih efektif. Kesempatan penilaian diri bagi karyawan untuk memikirkan jalur-jalur karir tradisional atau jalur karir. Yang ketiga, pengembangan sumber daya manusia yang lebih efisien di dalam dan di antara divisi atau lokasi geografis. Selanjutnya, unsur-unsur program perencanaan karir. Ada 4 unsur perencanaan karir, yaitu 1. Penilaian individu tentang kemampuan, minat, kebutuhan karir, dan tujuan. Kedua, penilaian organisasi tentang kemampuan dan kesanggupan pegawai. Yang ketiga, komunikasi informasi mengenai kebebasan memilih dan kesempatan karir pada organisasi. Yang keempat, penyuluhan karir untuk menentukan tujuan-tujuan realistik dan rencana untuk pencapaiannya. Yang keempat yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan karir. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perencanaan karir. Yang pertama, ada tahap kehidupan karir. Di dalam tahap kehidupan karir ini, seseorang akan berubah secara terus-menerus dan kemudian memandang perbedaan karir mereka pada berbagai tingkatan dalam hidupnya. Yang dilakukan individu dalam upaya pengembangan karirnya meliputi tahapan sebagai berikut. Ada entry stage. Entry stage ini adalah tahapan untuk memulai memasuki organisasi. Terus ada lagi mastery stage. Di dalam mastery stage ini adalah tahapan di mana seseorang menginginkan jabatan baru yang lebih tinggi atau lebih menarik karena pengalaman dan juga keahlian yang dia miliki. Pada tahapan mastery stage ini terjadi dua kemungkinan yang cenderungnya. Yang pertama ada achievement stage, di mana ditandai dengan keinginan seseorang atau dipromosikan untuk menaik jabatan yang lebih tinggi. Terus ada juga main career stage, ditandai dengan keinginan untuk penilaian kembali karirnya dan motivasi kerja juga sudah menurun. Ada yang ketiga, basic stage. Basic stage ini adalah tahapan di mana dulu dikatakan masa-masa pegawai untuk mempersiapkan pensiun.
Namun pada masa sekarang akibat faktor-faktor yang terjadi lebih banyak oleh pemutusan hubungan kerja, baik sebagai akibat dari situasi ekonomi maupun karena pemecatan, dan banyak faktor juga yang mempengaruhi karir. Yang kedua yaitu dasar karir. Setiap orang dapat memiliki aspirasi, latar belakang, dan pengalaman yang berbeda satu dengan yang lain. Ada 5 perbedaan motif dasar karir yang menjelaskan jalan-jalan bagi orang untuk memilih dan mempersiapkan karirnya, di mana mereka menyebutnya sebagai jangkar karir. Terdapat beberapa jangkar karir, diantaranya ada kemampuan manajerial, terus ada kemampuan fungsional, etnis, dan keamanan, ada kreativitas, dan ada otonomi dan kebebasan. Selanjutnya, yang ketiga ada jalur karir, di mana jalur karir ini urutan jabatan-jabatan yang dapat diduduki untuk mencapai tujuan karir seseorang. Misalnya, di sebuah sekolah, jalur karir untuk menjadi kepala sekolah yang dimulai dari guru adalah guru bidang studi, wakil kepala sekolah dengan waktu yang diharuskan menduduki jabatan ini, persyaratan untuk kerja, dan persyaratan lainnya. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah perencanaan karir. Yang pertama yaitu menilai diri sendiri. Hal utama dalam memulai perencanaan karir adalah bertanya atau memahami diri sendiri. Yang kedua yaitu menetapkan tujuan karir. Adalah setelah seseorang dapat menilai kekuasaan, kelemahan, dan setelah mendapat pengetahuan tentang arahan dari kesempatan kerja, maka tujuan karir dapat diidentifikasi dan kemudian dibentuk. Yang ketiga yaitu menyiapkan rencana-rencana kegiatan untuk mencapai tujuan karir, yaitu rencana tersebut mungkin dibuat dari berbagai macam desain kegiatan untuk mencapai tujuan karir. Yang keempat yaitu melaksanakan rencana-rencana. Untuk mengimplementasikan satu rencana, kebanyakan diperlukan iklim organisasi yang mendukung. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat perencanaan karir. Dengan adanya perencanaan karir, maka perusahaan dapat yang pertama menurunkan tingkat perputaran karyawan, di mana perhatian terhadap karir individual dalam perencanaan karir yang telah ditetapkan akan dapat meningkatkan loyalitas pada perusahaan di mana mereka bekerja, sehingga akan memungkinkan menurunkan tingkat perputaran karyawan. Yang kedua, mendorong pertumbuhan, di mana perencanaan karir yang baik akan dapat mendorong semangat kerja karyawan untuk menumbuh dan kembang. Dengan demikian, motivasi karyawan dapat terpelihara. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, memenuhi kebutuhan organisasi akan sumber daya manusia di masa yang akan datang. Istilah-istilah perencanaan karir yaitu satu, karir atau career, yakni seluruh pekerjaan atau jabatan yang ditangani atau dipegang selama kehidupan seseorang. Dua, jalur karir atau career path. Jalur karir adalah pola pekerjaan berurutan yang membentuk karir seseorang. Yang ketiga, sasaran karir atau career goals. Sasaran karir adalah posisi di waktu yang akan datang di mana seseorang berjuang untuk mencapainya sebagai bagian dari karirnya. Keempat, perencanaan karir atau career planning. Proses melalui mana seseorang memilih sasaran karir dan jalur ke sasaran karir tersebut. Baiklah, selanjutnya pembahasan tentang pengembangan karir, yaitu poin pertama, pengertian pengembangan karir, tujuan pengembangan karir, unsur-unsur pengembangan karir, faktor yang mempengaruhi pengembangan karir, dan manfaat pengembangan karir. Adapun pengertian pengembangan karir, menurut Andrew Dabrin 1982 membukakan bahwa pengembangan karir adalah aktivitas pegawaian yang membantu pegawai-pegawai merencanakan karir masa depan mereka di perusahaan agar perusahaan
dan pegawai yang bersangkutan dapat mengembangkan diri secara maksimum. Pengembangan karir adalah suatu langkah yang ditempuh perusahaan untuk menghadapi tuntutan tugas karyawan dan untuk menjawab tantangan masa depan dalam mengembangkan sumber daya manusia di perusahaan, yang merupakan suatu keharusan dan mutlak diperlukan. Pengembangan karir atau karir development meliputi aktivitas-aktivitas untuk mempersiapkan seseorang individu pada kemajuan jalur karir yang direncanakan. Beberapa prinsip pengembangan karir adalah sebagai berikut. 1. Pekerjaan itu sendiri mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pengembangan karir. 2. Bentuk pengembangan karir atau skill yang dibutuhkan, tentukan permintaan pekerjaan spesifik. 3. Pengembangan akan terjadi hanya jika seorang individu belum memperoleh skill yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan. 4. Waktu yang digunakan untuk pengembangan dapat direduksi atau dikurangi dengan mengidentifikasi rangkaian penempatan pekerjaan individu yang rasional. Tujuan pengembangan karir menurut Andrew Dabrin 1982 menguraikan sejumlah tujuan pengembangan karir yang dijabarkan sebagai berikut. 1. Membantu pencapaian tujuan individu dan perusahaan dalam pengembangan karir. Karyawan yang merupakan hubungan timbal balik yang bermanfaat bagi kesejahteraan karyawan dan tercapainya tujuan perusahaan. Seorang pegawai sukses dengan prestasi kerja sangat baik, kemudian menduduki posisi jabatan yang lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa tercapai tujuan tersebut perusahaan dan tujuan individu. Kedua, menunjukkan hubungan kesejahteraan pegawai. Perusahaan merencanakan karir pegawai dengan meningkatkan kesejahteraan yang sehingga memiliki loyalitas yang lebih tinggi. 3. Membantu pegawai menyadari kemampuan potensinya. Pengembangan karir membantu menyadarkan pegawai akan kemampuannya untuk menduduki suatu jabatan tertentu sesuai dengan potensi dan keahliannya. 4. Memperkuat hubungan antara pegawai dan perusahaan. Pengembangan karir akan memperkuat hubungan dan sikap terhadap perusahaannya. Selanjutnya, unsur-unsur pengembangan karir. Dalam kaitan ini, Edwin B. Flippo menyebutkan adanya 3 unsur yang harus diperhatikan dalam langkah penyusunan program pengembangan karir, seperti yang dikutip oleh Bambang Wahyudi. Yang pertama, menaksir kebutuhan karir. Karir bagi seseorang merupakan suatu unsur yang sangat penting dan bersifat sangat pribadi dalam kehidupannya. Dalam penyusunan program pengembangan karir, menaksir kebutuhan karir secara individual ini merupakan unsur pertama yang dikatakan lebih dahulu. Karena justru unsur inilah yang sebenarnya yang akan sangat berpengaruh terhadap terwujudnya sasaran utama dari program pengembangan karir tersebut. Kedua, kesempatan karir. Setelah tenaga kerja didorong untuk menentukan kebutuhan karirnya, maka sudah sewajarnya apabila diikuti dengan tanggung jawab untuk menggambarkan kesempatan karir yang ada di dalam organisasi yang bersangkutan. Yang ketiga, penyusunan kebutuhan dan kesempatan karir. Apabila kedua unsur terdahulu, yaitu kebutuhan karir dan tenaga kerja, kesempatan karir yang tersedia telah dapat ditetapkan, maka harus dilakukan adalah mengadakan penyesuaian di antara kedua kepentingan tersebut. Submateri berikutnya yaitu mengenai faktor yang mempengaruhi pengembangan karir. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hubungan karir itu sendiri. Yang pertama, hubungan pegawai dan organisasi. Kemudian personalia pegawai dan jumlah pegawai. Yang ketiga, faktor eksternal dan sistem penghargaan. Yang keempat, politicking dalam organisasi. Dan yang terakhir, ukuran organisasi dan kultur organisasi itu sendiri. Selanjutnya, adapun manfaat pengembangan karir. Bagi organisasi, pengembangan karir itu dapat bermanfaat. Yang pertama, menjamin ketersediaan bakat yang diperlukan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan organisasi untuk mendapatkan dan mempertahankan karyawan yang berkualitas. Yang ketiga, agar kelompok-kelompok minoritas dan wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk meningkatkan karir. Selanjutnya, manfaat pengembangan karir itu bagi karyawan yaitu dapat
menggunakan potensi seseorang dengan sepenuhnya. Yang kedua, menambah tantangan dalam bekerja. Yang ketiga, meningkatkan otonomi dan meningkatkan tanggung jawab. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok 1 mengenai pengembangan karir dan juga perencanaan karir. Lebih dan kurang kami mohon maaf, dan bagi teman-teman yang ingin bertanya nanti bisa langsung menanyakan pertanyaannya kepada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.